Jangan kalian hina sahabat-sahabatku, kata Rasulullah, karena kalian ini kalau kalian berinfak sedekah dengan sejumlah gunung Uhud, gunung yang sangat besar di kota Madinah, dan itu jumlahnya emas, itu kalian sedekahkan semua di jalan Allah, itu tidak sampai sebanding sebelah tangannya sahabat aja, nggak sebanding. Siapa itu sahabat? Sahabat itu adalah huwa man ijtama'a bin nabi, orang yang berkumpul dengan Nabi Muhammad, mu'minan, mereka beriman, fil ardi fi hayatihi, mereka beriman itu di bumi dan di masa hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ba'da nubuwatihi, setelah mendapatkan wahyu. Sebelum mendapatkan wahyu banyak yang berteman sama Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, banyak yang dekat sama Nabi Muhammad. Tapi setelah mendapatkan wahyu, banyak yang memusuhi Nabi Muhammad. Yang musuhi ini bukan mereka nggak beriman sama Nabi Muhammad. Mereka beriman. Mereka percaya dan mereka yakin tidak ada yang bisa dipercaya lebih dari Nabi Muhammad. Bahkan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan itu bencinya luar biasa sama Nabi Muhammad. Tapi mereka titipkan hartanya dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Dorang tidak percaya dengan dia pemetua, jadi suka ambil uangnya. Jadi karena istrinya di rumah suka ambil uangnya, jadi dia titip uangnya sama Nabi Muhammad. Kenapa begitu? Dia benci sama Nabi Muhammad, tapi dia yakin Nabi Muhammad amanah dan orang yang paling baik. Tapi apakah itu bermanfaat? Tidak. Tidak beriman tidak bermanfaat. Jadi sahabat adalah orang yang beriman dengan Nabi Muhammad setelah wahyu turun, setelah umur Nabi Muhammad 40 tahun, dan dalam keadaan hidupnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga tidak bisa kita katakan sahabat orang yang bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Nggak bisa orang yang mimpi, Ustadz saya mimpi sama Nabi Muhammad, berarti saya sahabatnya. Bukan. Karena sahabat itu harus berjumpa di masa hidupnya Nabi Muhammad SAW. Dan itu dari jenis manusia, dari jenis jin, bahkan dari malaikat berkumpul berjumpa dengan Nabi Muhammad di masa hidupnya, maka juga dikategorikan dalam kategori sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada orang yang tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad tapi hidup di masanya Nabi Muhammad. Ada dari tabi'in, dari yang disebut sama Nabi Muhammad paling baiknya tabi'in, paling mulianya, paling afdolnya para tabi'in, itu ada namanya Sayyidina Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani ini beliau hidup di zaman Nabi Muhammad tapi nggak sempat ketemu Nabi Muhammad, makanya beliau bukan sahabat tapi Sayyidut Tabi'in, pemimpinnya tabi'in. Tabi'in itu adalah orang yang berkumpul dengan sahabatnya Nabi Muhammad dan beriman dengan Allah dan Rasulnya. Maka Sayyidina Uwais Al-Qarani ini setiap mau ketemu Nabi Muhammad dilarang. Siapa yang ngelarang? Ibunya. Sayyidina Uwais Al-Qarani tidak bisa menjumpai Nabi Muhammad sampai akhirnya wafat Nabi Muhammad. Sayyidina Uwais Al-Qarani cuma punya kerinduan dan kecintaan di dalam hati. Tapi ini orang yang berbakti sama seorang ibu. Dia harus menjaga kambing milik ibunya. Jadi yang itu yang membuat Uwais tidak bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi karena hatinya betul-betul cinta Nabi Muhammad yang ada di kota Madinah, Sayyidina Uwais ada di kota Yaman, itu disebut sama Nabi Muhammad di depan para sahabatnya. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dikatakan sama Rasulullah, wahai Umar, wahai Ali. Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali ini siapa? Sahabat. Lihat didikannya Nabi Muhammad. Nanti kamu kalau ketemu dengan orang yang bernama Uwais Al-Qarani, disebut namanya, disebut kampungnya, disebut dia nggak bisa ketemu saya karena berbakti sama orang tuanya. Disebut secara rinci oleh Nabi Muhammad di depan para sahabatnya dan pesan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Nanti kalau kalian ketemu, maka kalian berdua minta kepada Uwais untuk Allah ampuni dosa kalian. Sahabat minta doa sama tabi'in. Pantas nggak? Tapi didikan Nabi Muhammad pantas. Orang yang lebih tua minta doa kepada yang lebih muda. Pantas nggak? Nggak pantas logika. Tapi dalam Islam pantas. Orang yang lebih pinter belajar sama yang kurang pinter. Boleh nggak? Boleh. Orang yang ustadz ulama tinggi minta doa sama orang yang biasa bahkan orang ahli maksiat. Boleh nggak?
Boleh. Siapa yang mengajarkan? Rasulullah SAW. Kalau melihat siapa yang lebih mulia, Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali dengan tabi'in, siapa yang lebih mulia? Sahabat. Kenapa? Jumpa sama Nabi Muhammad, sholat bareng, itu jauh dan nggak perlu kita ragukan lagi. Tapi kenapa Rasulullah suruh Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali minta doa sama Sayyidina Uwais Al-Qarani? Sayyidina Uwais pun ceritanya enak, nanti kita bahas lain kali. Maka ini sahabatnya Rasulullah SAW. Kalau cerita tentang sahabat, tentu kemuliaannya begitu banyak. Ayat Al-Quran menjelaskan, dan juga di dalam hadis Nabi Muhammad banyak ayat turun karena sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La ilaha illallah, adalahumul jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Allah menjanjikan kepada mereka surga yang surganya itu yang ada nanti aliran sungai di bawahnya. Khalidina fiha, kekal selama-lamanya di dalamnya. Ini ayat turun untuk para sahabat. Dalam ayat yang lain, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, orang-orang yang terlebih dahulu dari orang Ansar dan Muhajir. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Ini paten dari Allah, Allah ridho kepada para sahabat. Allah sudah menuangkan keridhoannya kepada para sahabat. Jaminan dari Allah sudah ada. Kita yang belum ada jaminan. Ada kata-kata Allah ridho sama kalian umat Islam saat ini? Iya, dengan syarat iman dulu, taubat dulu, ikutin syariat dulu, taat sama Allah, taat sama Rasul. Tapi mereka disebut sama Allah Muhajir dan Ansor, Allah ridho sama mereka. Ya salam. Mereka udah dijamin, kita yang belum dijamin. Mereka dijamin surga, makanya orang-orang yang dijamin surga itu enak hidupnya. Allah jadikan kita bagian dari yang dijamin surga insyaallah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu, dan orang yang beriman, hijrah dan berjihad fi sabilillah, di jalan Allah dengan hartanya, dengan nyawanya. A'zamu darajatan, kedudukannya lebih tinggi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu, dan Allah memberikan kabar gembira untuk mereka dengan sayangnya Allah dan anugerahnya Allah, ridwannya Allah, dan kasih kabar gembira, dia dijamin surga. Lahum fiha na'imun muqim, surga yang enak buat mereka semuanya. Itu untuk para sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat yang sangat banyak, dan Nabi Muhammad SAW, ini ayat Al-Quran, Nabi Muhammad SAW menjelaskan, khairukum qarni, zaman sebaik-baiknya zaman adalah zamannya Nabi Muhammad, dan kemudian yang melanjutkannya dan setelahnya. Maka zamannya Nabi Muhammad, sahabat berada di zamannya Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad sudah memberikan gambar itu sebaik-baiknya masa dan zaman, dan orang-orangnya pun baik. La tasubbu ashabi, jangan kalian hina sahabat aku, kata Nabi Muhammad. Falau anna ahadukum anfaqa mithla Uhud dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nisfih. Kalau seandainya, jangan kalian hina sahabat-sahabatku, kata Rasulullah, karena kalian ini kalau kalian berinfak sedekah dengan sejumlah gunung Uhud, gunung yang sangat besar di kota Madinah, dan itu jumlahnya emas, itu kalian sedekahkan semua di jalan Allah, itu tidak sampai sebanding sebelah tangannya sahabat aja, nggak sebanding. Setengah tangan sahabat dengan kita sedekah gunung Uhud emas semuanya, murni, nggak pakai didulang lagi, nggak pakai dikerja, digiling, dihancur lagi, nggak, murni semuanya emas. Itu kita sedekahkan di jalan Allah, ente nggak setengahnya aja nggak sampai. Setengah tangannya sahabat belum sebadan, setengah tangannya nggak sampai. Jadi gimana kita memperbanding-bandingkan diri kita sama sahabat? Kalau kita nggak bisa bandingkan diri kita dengan sahabatnya Rasulullah, dengan keluarganya Rasulullah, terus kita mau menghina mereka atau merendahkan mereka atau mengadu domba di antara ahlul bait dan sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Maka Islam yang betul, lihat bagaimana keadaan sahabat dan keadaannya ahlul bait. Rasulullah menyampaikan Allah fi ashabi, diingetin sama Nabi Muhammad, hati-hati dengan sahabat-sahabatku. Tolong perhatikan sahabatku. Faman ahabbahum fabihubbi ahibbuhum. Barang siapa yang cinta kepada mereka, maka aku yang akan membalas cintanya. Sebelum sahabat membalas cintanya,
Orang yang sayang sama sahabat, sebelum sahabat tersebut membalas sayangnya, Nabi Muhammad dulu yang membalas sayangnya. Yang cinta sama sahabat, cinta sama ahlul bait, Nabi Muhammad yang akan langsung membalas kasih sayangnya. Waman abghaduhum, dan barang siapa yang berani membenci mereka, fabi bughdhi abghaduhum, maka saya yang lebih dulu membenci mereka. Nabi Muhammad itu kasih sayangnya luar biasa. Tapi kalau keluarga sama sahabat yang diganggu, Nabi Muhammad pun terganggu. Kalau sudah Nabi Muhammad terganggu, maka Allah pun terganggu. Waman adzani faqad adzallah, dan barang siapa yang menggangguku telah mengganggu Allah. Dan ini hadis yang juga sama bentuknya dengan sahabat kepada Rasulullah SAW. Innallaha ta'arani wa akhtara li ashaban, dan Allah telah memilihku menjadi nabi, dan Allah juga yang memilih sahabat-sahabatnya ini menjadi sahabat. Allah nggak pilih kita jadi sahabatnya Nabi Muhammad, tapi Allah pilih Sayyidina Abu Bakar yang jadi sahabat. Itu pilihan dari Allah. Artinya Allah milih sesuatu yang buruk atau tidak? Yang dipilih yang baik. Istri yang dipilih sama Allah kepada Nabi Muhammad itu istri-istri pilihan. Sudah dipilih sama Allah. Jadi itu semuanya wanita-wanita yang menjadi calonnya ibu bagi umat Islam pasti perempuan yang super, yang baik. Bukan perempuan yang hina atau rendahan, tidak, itu perempuan yang baik semuanya. Makanya hal ini tidak bisa dipisahkan, dan jangan pernah sekali-sekali ikut golongan yang merendahkan ahlul bait atau mentiadakan ahlul bait. Nggak ada keturunannya Nabi Muhammad, terputus keturunannya Nabi Muhammad, atau juga menghina sahabatnya Nabi Muhammad. Sahabatnya Nabi Muhammad itu ada yang salah, ada yang begini, ada yang rakus kepemimpinan, ada yang rakus sama harta. Hati-hati, jangan ikut golongan tersebut. Dan ini saya tidak pernah larang jamaah untuk hadir pengajian, kecuali pengajian yang berani merendahkan keluarga Nabi Muhammad, berani merendahkan sahabat Nabi Muhammad, berani mengganggu urusan keluarga kerabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.